Bab 448 Aku bersedia. Gracelyn berjalan ke kursi di depan meja lalu duduk. Kemudian dia melepaskan syal sutra di lehernya dan mengikat rambut panjangnya. Kapan kamu akan mengantarku melihat gaun? Gita melirik ke arah Audrey Han. Tatapannya seperti sedang bertanya padanya. Audrey Han menarik pandangannya. Kemudian dengan suara yang pelan berkata pada Gita, kamu pergi lakukan urusanmu dahulu. Hal di sini serahkan padaku. Jika sudah selesai kita baru saling berhubungan lagi. Oh, kalau begitu aku pergi dahulu. Setelah Gita pergi, Gracelyn menoleh ke arah Audrey Han dan tersenyum lagi. Kapan kamu akan membawaku melihat gaun yang baru? Audrey Han melipatkan tangannya di depan dadanya. Jika aku mengatakan, aku ingin mengerjakan lagi gaun itu, apakah kamu bersedia mengerjakannya lagi? Gracelyn tidak mengerti maksudnya. Hanya saja alisnya terlihat mengerti seperti seekor ulat. Aku sudah melihat gaun tersebut di dalam foto. Dan sudah benar-benar rusak. Apakah masih bisa dikerjakan lagi? Jangan seperti itu wanita idamanku. Aku begitu mencintai. Tetapi ternyata kamu ingin membiarkanku memakai gaun yang berlubang seperti itu. Saat mengatakannya, Gracelyn terlihat seperti ingin menangis. Bahkan berkata, namun jika wanita idamanku bersedia mengerjakannya lagi, meskipun itu adalah kain berlubang, aku juga bersedia. Ekspresinya terlihat sangat menyedihkan, layaknya seekor kucing kecil. Agennya yang berada di sampingnya membalikkan bola matanya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku hanya bercanda. Aku sudah memeriksa gaun tersebut. Kerusakannya sudah di atas 60%. Jika ingin merubahnya, akan lebih sulit daripada membuat sebuah desain yang baru. Jadi, anggap saja kamu beruntung. Ayo ikut aku. Setelah Gracelyn mendengarnya, dia segera mengikuti Audrey Han keluar layaknya seekor kelinci. Agen. Dia terdiam sejenak kemudian mengikutinya. Suasana hati Gracelyn sangat mudah berubah. Agennya mengetahui ini. Namun Roland Chen tidak pernah melihat Gracelyn begitu mengagumi seseorang. Awalnya Roland Chen merasa aneh. Bukankah dia hanyalah seorang perancang? Kemudian dia memeriksa identitas dari Audrey Han ini. Dan baru menyadari dia memperoleh penghargaan yang besar. Jika dia bersedia, maka dia pasti dapat membuat gelombang antusiasme di kalangan mereka. Hanya saja, sepertinya dia sangat rendah hati. Saat perusahaan pertama kali dibuka, meskipun namanya adalah Audrey Han, tetapi dia tidak sengaja mempromosikan perusahaannya dengan menggunakan namanya dan pencapaiannya. Apakah perlu naik mobil? Setelah masuk ke dalam lift, Roland Chen bertanya. Audrey Han mengangguk, pergi ke rumah aku. Pergi ke rumahmu. Gracelyn terdiam. Kemudian bertanya, di mana rumahmu? Roland Chen menarik nafas panjang. Kemudian berkata, Audrey Han adalah seorang perancang. Marga Han ini jarang ditemukan di kota utara. Apakah jangan-jangan sama seperti yang kami pikirkan tersebut? Saat mengatakannya sampai akhir, Roland Chen tersenyum, merasa sedikit canggung. Apa yang kalian pikirkan? Audrey Han tidak mengerti dan menatap Roland Chen. Tatapannya terdapat kebingungan. Apakah marga Han sangat jarang ditemukan di kota utara? Dia tidak tahu mengenai hal ini. Uhuk, Roland Chen berdeham. Kemudian menyebutkan sebuah nama, tidak tahu apakah Nyonya Audrey Han kenal dengan Audrey Han atau tidak. Audrey Han mendengarnya.
kemudian mengangguk. Kenal. Roland Chen segera membesarkan matanya. Tadi dia ingin menanyakan sesuatu lagi, tetapi langsung dibuat terkejut oleh ucapan Audrey Han. Dia adalah kakakku, Roland Chen. Audrey Han tersenyum tipis. Kemudian berkata, namun waktu seperti ini kakakku sedang berada di perusahaan. Sehingga saat kalian pergi nanti tidak akan bertemu dengannya. Tenang saja. Gracelyn seperti tidak mengerti apa-apa. Dan mengangguk baik. Tetapi di dalam hatinya sudah seperti terdapat ombak yang besar. Sepertinya wanita idamannya ini tidak hanya hebat, bahkan keluarganya juga sangat sempurna. Ternyata adalah keluarga Han dari kota utara Selain Yescorp yang memiliki kekuasaan di kota utara, Hanscorp juga tidak dapat dilupakan. Andri Han sebagai pemimpin Hanscorp juga pernah beberapa kali muncul di sampul majalah keuangan. Dan juga pernah diwawancara oleh orang lain. Gracelyn sebelumnya pernah melihat laporan tentang orang ini. Hanya saja dia merasa Andri Han ini sangat pendiam. Namun masih ada yang lebih bersikap dingin darinya, yaitu Colden Ye, pemilik Yescorp. Bahkan dia pernah mendengar bahwa dia tidak bersedia untuk diwawancara. Terkadang Gracelyn merasa, apakah pemimpin pemilik perusahaan semuanya bersifat dingin? Tetapi pada akhirnya dia baru menyadari dirinya terlalu lugu. Karena setelah dia bertemu dengan beberapa pemimpin lainnya, jika mereka tidak berkepala besar, maka mereka berperut besar. Tidak ada satupun yang berbicara dengan baik, tidak bersikap dingin, bahkan terlihat mesum. Selain ada beberapa yang jujur, sisanya semuanya tidak jelas. Kediaman keluarga Han. Audrey Han mengajak mereka naik ke atas. Ini pertama kalinya mereka membawa orang luar masuk ke dalam kediaman keluarga Han. Tentu saja Audrey Han tidak menganggap Gita sebagai orang luar, karena Audrey Han sudah menganggapnya sebagai kerabatnya. Rumahmu besar sekali. Mata Gracelyn berkilau. Dirinya sudah menghasilkan banyak sekali uang dan benar-benar sangat kaya. Tetapi setelah masuk ke kediaman keluarga Han, dia baru menyadari kemiskinan membatasi imajinasinya. Kehidupan orang kaya benar-benar tidak dapat dibayangkan. Desain kediaman keluarga Han tidak terlihat seperti sangat mewah. Tetapi dari dalam keluar, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, semuanya terlihat sangat agung dan indah. Sama halnya seperti seorang manusia. Jika sejak kecil hidup di lingkungan yang baik, mendapatkan pendidikan yang tinggi, menerima berbagai macam pelatihan, maka orang itu pasti dapat memancarkan aura yang baik dalam tubuhnya. Keluarga Han itu seperti ini. Dan saat ini Gracelyn merasa desain rumahnya seperti sangat tidak berkelas. Benar, memang seperti itu. Setelah pintu ruangan terbuka, Audrey Han menoleh ke arah Gracelyn, "Kamu masuklah bersamaku." Setelah Roland Chen mendengarnya, dia berdeham, "Kalau begitu aku tidak masuk. Ini adalah ruangan kalian para wanita. Aku akan menunggu di bawah." "Grace, jika nanti sudah selesai beritahu aku akan berkeliling di bawah saja." Audrey Han menoleh ke arah Roland Chen. Kemudian melambaikan tangan ke arah pelayan di samping, "Antar Tuan Chen ke bawah untuk istirahat. Perlakukan dia dengan baik." "Baik, Nyonya." Dengan cepat pelayan membawa Roland Chen pergi. Dan Gracelyn bersama Audrey Han masuk ke dalam ruangan. Ruangan ini bukan milik Audrey Han, tetapi adalah ruang pameran yang secara khusus dibuat oleh Andri Han untuk Audrey Han. Siapa sangka,
Sebuah ruangan yang tersembunyi ini adalah sebuah dunia yang lain. Setelah masuk, Gracelyn dibuat tercengang dengan apa yang dia lihat. Dia melebarkan matanya melihat deretan karya yang sangat indah. Karena Audrey Han adalah wanita idamannya, maka Sia langsung mengenali karya-karya tersebut semuanya miliki Audrey Han. Bahkan setiap karya-karya lamanya. Setelah sekali lagi masuk ke sini, Audrey Han merasa sedikit tersentuh. Keberadaan ruangan pameran ini pertama kali tidak sengaja dikatakan oleh Siska Su pada Audrey Han. Karena setelah dia menjadi seorang perancang, Audrey Han sebagai kakaknya akan memotret setiap proyeknya, kemudian menyimpannya di dalam rumah. Dan produk milik Audrey Han kira-kira hanya ada 1 atau 2. Dan selain jika ada permintaan dari klien, maka semuanya akan tertera di sini. Dan sebagian besar sudah pernah dilihat oleh banyak orang. Namun setelah itu tidak pernah terlihat lagi setelah dibeli dengan harga yang mahal. Bersambung.